Halo, selamat datang. Jumpa lagi dengan saya Fauzi. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan formulir SPT tahunan orang pribadi. Mungkin di sini rekan-rekan ada yang merasa kebingungan untuk melakukan pelaporan SPT dengan menentukan formulir yang mana yang harus saya pakai. Sebenarnya ketika sudah login ke akun DJP online, rekan-rekan dengan sangat mudah melakukan penentuan formulir ini karena di sana sudah diakomodasi sesuai dengan keadaan rekan-rekan semua. Namun mungkin ini akan menjadi pengetahuan dasar. Jadi saya akan tetap membagikannya. Langsung saja, ada 3 formulir SPT tahunan orang pribadi. Yang pertama adalah 1770 SS, 1770S, dan 1770. Jadi pilih yang mana? Mari kita lihat selanjutnya. Pertama yang harus kita ketahui adalah tentang jumlah penghasilannya. Salah satu faktor yang menentukan mana formulir yang harus kita pakai adalah berapa jumlah penghasilan Anda dalam 1 tahun. Nah, kenapa demikian? Karena untuk menggunakan 1770 SS, 1770S, atau 1770 diperlukan data ini. Jadi pastikan rekan-rekan mengetahui jumlah penghasilannya atau setidaknya range penghasilan rekan-rekan semua dalam 1 tahun. Kemudian berikutnya adalah sumber dan jenis penghasilan. Apakah penghasilan rekan-rekan berupa gaji, hasil berdagang? Apakah dalam 1 tahun rekan-rekan mendapatkan gaji dari 2 perusahaan atau lebih? Formulir SPT tahunan akan mengakomodir hal-hal tersebut. Selanjutnya adalah status harta dalam pernikahan. Apakah Anda masih lajang? Sudah menikah? Apakah Anda dan istri memiliki kesepakatan tertentu atas kepemilikan harta? Bisa harta misalnya? Nah, jika rekan-rekan tidak memiliki kesepakatan tertentu dalam pernikahan, sedangkan istri adalah seorang karyawan, pada salah satu perusahaan saja, pajak yang harus Anda bayar akan jadi lebih murah. Mengapa begitu? Karena penghasilan istri jika digabung dengan suami akan menjadi penghasilan yang bersifat final, artinya tidak perlu dipotong pajaknya. Nah, jadi pakai yang mana? Nah, di sini sudah ada penjelasannya. 1770 SS digunakan jika Anda adalah karyawan pada satu perusahaan saja dengan penghasilan di bawah 60 juta dalam 1 tahun, termasuk bunga, SHU, dividen, hibah, warisan, dan penghasilan istri juga yang digabung. Jujur, saya sedih jika Anda masih menggunakan formulir ini. Semoga lekas membaik. Yang kedua adalah 1770S. Formulir ini bisa Anda gunakan jika Anda merupakan seorang karyawan, baik dari satu atau lebih perusahaan, dengan penghasilan yang tentunya di atas 60 juta per tahun, termasuk di dalamnya adalah bunga, SHU, dividen, hibah, warisan, dan penghasilan istri yang digabung, baik melakukan pisah harta maupun tidak. Nah, perlu diketahui juga apabila di sini istri melakukan pisah harta, istri tersebut harus menggunakan formulir 1770S dalam melaporkan SPT-nya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah formulir 1770. Simpelnya, ini adalah yang paling lengkap, termasuk jika Anda merupakan seorang pedagang sebesar apapun penghasilan yang diterima, wajib menggunakan formulir ini. Nah, bagaimana jika seseorang adalah merupakan karyawan, bekerja lebih dari satu perusahaan, mempunyai istri dengan penghasilan digabung, tapi dia juga melakukan perdagangan, misalnya juga jualan kendaraan bekas, menjadi makelar atau sejenisnya. Nah, tentu saja menggunakan formulir 1770 karena ada kuncinya di situ, ada perdagangan gitu. Nah, kalau misalnya tidak melakukan perdagangan tapi pakai 1770, boleh tidak? Boleh saja. Hanya saja ini lebih kompleks gitu ya. Lebih kompleks formatnya. Jadi
Kalau saya sih menyarankan menggunakan 1770S saja, lebih simpel. Nah, kasusnya bagaimana jika merupakan pemodal di sebuah CV? Pakai yang mana? Pakainya adalah 1770. Kenapa begitu? Karena CV dianggap sebagai satu kesatuan dengan orang pribadi, sehingga orang pribadi dianggap melakukan perdagangan. Seperti yang kita tahu, ketika pemodal tersebut melakukan prefer, ini tidak perlu dipotong PPh. Tidak seperti ketika orang pribadi tersebut menerima dividen dari PT, menerima gaji dari PT, nah itu harus ada pemotongan PPh. Jadi di sini ketika Anda merupakan pemodal di CV, Anda bisa menggunakan 1770. Mungkin ada sedikit yang bertanya lagi, saya pemodal di CV tapi saya dapat gajinya. Tidak. Menurut pajak, setiap pengambilan yang dilakukan oleh pemilik dalam CV adalah merupakan prefer, bukan gaji. Oke, begitu? Baik, jadi sudahkah Anda lapor SPT? Jika belum, silakan hubungi kontak berikut atau di deskripsi video ini jika ingin mengajukan pertanyaan atau menggunakan jasa lapor SPT. Insya Allah murah, mudah, amanah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam relawan.